warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Ada anak sima atau takau. Takau dan anak sima. Pernah dengar apa? Ira juga baru tahu ini. Setelah Ira riset ternyata ada, gengs. Cuma di channel ini yang bahas itu? Enggak juga. Kirain eksklusif. Enggak. Kerjasama sama hantunya. Enggak. Amit. Jadi si takau atau anak sima ini itu adalah kisah legenda atau memang cerita rakyat atau memang benar terjadi adanya yang berasal dari Kota Banjar, Kalimantan Selatan. Dimana ya kita tahu lah Kota Banjar itu kan memang masih kuat, masih kental. Cerita-cerita yang seperti itu, ilmu-ilmu yang seperti itu masih kental di sana gitu. Nah, jadi awal mulanya si anak sima itu bermula ketika ada seorang perempuan hamil yang melahirkan dan dia tidak menginginkan anaknya karena anaknya itu adalah hasil hubungan gelap antara dia dan tidak tahu kita siapa. Intinya anak bayi yang baru lahirnya itu dibuang sama dia ke hutan. Di hutan hidup. Hidup, nggak mati. Hidup. Kenapa bisa hidup? Ya diasuh sama si takau. Nanti anak Simba. Sima. Simba siapa? Siapa Sima? Singa. Bukan, ini manusia loh. Dia diasuh sama si takau. Jadi takau ini dipercaya di sana itu adalah seseorang yang ilmunya tuh udah tinggi. Kayak kamu nguap aja. Kan nggak nampak sih. Nampak banget lagi coba. Jadi si takau ini itu adalah sesosok siluman yang memiliki ilmu yang sangat kuat di Kota Banjar. Gitu. Dipercaya sama mereka kalau si siluman takau ini itu adalah siluman yang memiliki ilmu yang sangat kuat. Jadi si anak siapa tadi? Sima. Ya, si anak Sima tadi itu dipelihara sama si siluman takau gitu, gengs. Nah, selama dia dirawat sama si takau ini tuh sangat menyayangi si anak Sima tadi. Dia dikasih makan, dia dibesarin, dia bahkan nih ya katanya si anak Sima ini dia punya kekuatan yang diberikan sama si siluman takau tadi. Kan siluman takau itu adalah siluman yang paling kuat. Dia kasih turunkan ilmunya sama si anak Sima. Jadi si anak Sima ini juga punya ilmu gitu, gengs. Dan kalian tahu si anak Sima dikasih makan apa sama si siluman takau? Dikasih makan jantung manusia. Jantung manusia. Dirawat dia. Dirawat dia, dibesarin dia, tapi dikasihnya makan jantung manusia. Jantung manusia itu tumbuh dari tanah gitu. Ya nggak tahu lah, dia kan siluman, dia bisa dapat lah di mana-mana. Kan itu kisahnya zaman dulu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Cuman nih ya katanya pernah ada cerita yang dipercaya sama masyarakat Banjar kalau ada korban si anak Sima ini, Bang. Apa sih? Bukan. Ada. Enggak. Pernah ya ada seorang perempuan tua yang sedang mencari kayu bakar ke hutan. Nah, si ibu ini di hutan itu mendengar ada bayi yang menangis. Jadi si anak Sima ini tuh menjerat mangsanya itu dengan cara dia menangis. Jadi orang itu iba, apalagi perempuan kan dengar bayi menangis ya pastilah dia cari dari mana asalnya gitu. Nah, jadi si ibu itu pada waktu itu tuh lagi cari kayu bakar ke hutan, terus dia mendengar ada bayi yang menangis, gitu. Dia cari asalnya, terus ketika dia cari dia menemukan seorang anak bayi yang dalam keadaan yang memprihatinkan. Terus si ibu ini tadi tuh nggak berani lah ngambil anak itu kan, takutlah juga dia ada apa-apa. Dia awalnya nggak mau ambil. Nah, tapi pas ibu itu mau beranjak pergi, si anak Sima ini nggak kehabisan akal. Dia panggil ibu itu dengan sebutan Uma. Uma itu artinya mama, ibu gitu. Nah, si ibu ini tadi dengarlah dia dipanggil Uma gitu, dia langsung luluh hatinya. Digendongnya lah anak itu.
Indonesia ini dibawanya pulang. Niat hatinya itu tadi untuk anak itu mau dibawa pulang, terus diuruslah sama dia, dibesarkan dan diangkat menjadi anaknya dia. Tapi pas waktu di jalan tiba-tiba si ibu ini ngerasa kayak aduh punggungku sakit kali gitu, kok perih kali punggungku gitu. Ternyata tahu kalian, pas ibu itu lihat ke belakang nih, bayinya di sini, nengok ada sini, shung gitu. Tahu dia apa yang dia lihat? Si bayi Sima itu lagi makan daging di punggungnya, sampai punggungnya bolong, dan tangannya si bayi Sima itu sedang berusaha meraih jantungnya. Jantung gitu. Gitu. Ngeri kan? Ada orang Banjar di sini? Kalian komen di bawah. Betul nggak itu? Atau kalian pernah jumpa sama dia? Si Sima, adik anak Sima? Komen di bawah biar kami tahu. Karena kami juga baru dengar si anak Sima ini. Gitu guys. Oke, kita lanjut. Botol manci. Apalagi? Gak pernah dengar kan? Sama, kita juga gak pernah. Dari mana lagi? Botol manci ini itu asalnya dari Maluku, gengs. Masyarakat Maluku itu udah kenal lah sama botol manci ini. Nah, jadi botol manci ini itu kayak rupanya, sosoknya, perawakannya itu seperti kurcaci kayaknya. Bukan kurcaci sih, soalnya dia pendek, kayak anak-anak kecil gitu. Terus dia pakai topi kerucut, topi bayi tapi yang kerucut. Tahu nggak? Belum tahu. Enggak, topi bayi yang kayak ini loh, kurcacinya di Snow White. Ih, cantik kan berarti? Enggak lah. Cantik kurcaci di Snow White, lucu. Ya, itu kan filmnya. Iya, pokoknya bentukannya tuh kayak gitu. Si apa tadi, botol manci ini bentukannya tuh gitu. Tapi ada beberapa cerita yang beredar juga mengatakan kalau si botol manci ini kan tadi sosoknya anak-anak lucu, mungkin kadang-kadang dia berubah menjadi sosok tua yang menyeramkan, dan juga dia kayak punya jenggot gitu. Ya ada dua persepsi gitu, gengs. Tapi walaupun dia katanya mukanya itu tua, badannya tetap kecil, kerdil gitu. Nah, kenapa sih dia itu disebut dengan botol manci? Nah, rupanya ceritanya itu karena si botol manci ini tuh selalu membawa botol susu di tangannya. Kayak anak-anak tuh dia bawa botol susu gitu di tangannya. Jadi itulah kenapa dia disebut dengan sebutan botol manci. Manci itu susu? Nggak tahu, ada juga kayak. Ada apa hubungannya? Nggak tahu, memang namanya itu dari sana nggak ada dijelasin kenapa namanya manci. Nah, jadi menurut kepercayaan yang beredar ya, walaupun badannya si botol manci ini kecil, dia juga bawa susu kayak anak bayi, tapi dia bisa jalan, malah dia bisa lari. Jadi dia nggak kayak anak bayi yang cuma bisa geletak enggak, dia bisa jalan gitu. Tapi dia kayak anak bayi, badannya itu kayak anak bayi, dia bisa jalan. Kan bayangin lah bang, anak bayi bisa jalan. Kejut juga awak kalau awak jumpa kan. Nah, katanya juga nih ya, kalau manusia itu tuh bisa loh melihat si botol manci ini. Oh, berarti dia menampakkan wujudnya juga? Iya, sering dia menampakkan wujudnya. Terlebih lagi dia sering menampakkan wujudnya tuh ketika ada anak-anak orang yang hilang, diculik sama dia, untuk dia ajak main. Jadi dia jahat atau cuma sekedar Usil. Dia kan anak-anak, mau main-main sama anak-anak, culiknya lah anak-anak. Itulah mungkin ya, mungkin kemungkinan kenapa mama-mama zaman dulu, mama-mama kita dulu itu kayak kalau maghrib gitu, jangan keluar kau nanti diculik kau sama hantu. Jangan komen Alep Brondo. Alep Brondo itu apa namanya? Petak umpet. Diculik sama hantu gitu. Mungkin dari cerita-cerita ini juga sih ibu-ibu itu bilang kayak gitu. Ada juga sih ibu-ibu yang zaman dulu tuh bilang kayak masuk jangan main-main, udah maghrib gitu, nanti kau diculik sama parasit. Padahal sebenarnya aku baru tahu parasit itu cuma mengincar anak bayi. Berarti zaman dulu aku ditipu. Tapi kenapa cuma maghrib?
Ya karena memang kalau maghrib itu memang bagusnya di rumah lah, sholat, masjid, sholat. Jangan maghrib berkeliaran. Ya kenapa harus maghrib itu? Emang malam-malam atau siang-siang itu dia nggak bisa? Ya nggak tahu lah kita. Kan tuh suka gitu. Aduh. Ngendang meja. Gitu bang. Dan juga nih ya gengs, katanya si botol manci ini selain dia bisa menampakkan dirinya, dia juga bisa dipanggil. Kita manggil dia Bisa. Datang deh. Udah. Tahu caranya? Gimana? Lidi kita bakar. Biarin baranya. Tapi kita itu katanya harus memanggil dia tuh di dekat-dekat bambu rias. Soalnya katanya juga dia tuh sering tuh ada di dekat-dekat bambu rias atau di hutan-hutan. Di situ dia biasa berada, si botol manci ini. Bisa dipanggil dia. Tujuannya manggil? Nah ini, kalau kita jumpa si botol manci, ya kita panggil dia. Tahu apa yang harus kita lakukan? Ambil topi kerucutnya. Nanti semua keinginan kita akan dikabulkan sama dia. Enak kan? Tapi nggak semudah itu. Kalau mau keinginan kita dikabulin, kita udah hamil, kita harus kembalikan lagi sama dia. Baru keinginan kita bisa dikabulin. Kembali-balikan? Ada lagi, kita balikannya harus sebelum matahari terbit. Baru semua apa mau kita bisa. Kita minta sama dia bisa, dia kasih. Mau rumah? Ada. Mobil? Ada. Jodoh? Ada. Ada semua. Bagus main seperti 2 miliar. Tapi kalau kita nggak bisa ngembaliin topinya dia, udah keinginan tidak dikabulkan, dia juga menghukum kita. Kita dihukum loh sama dia. Tahu nggak dia menghukum dengan cara apa? Ini lawak-lawak takut nih. Dia menghukum dengan cara dia gelitiin. Gelitik kan? Sampai meninggal. Iya. Pinter apa? Jadi kalau kita nggak bisa ngembaliin topinya kan, dia bakal gelitiin kita sampai kita meninggal. Kalian bayangin lah, kalian digelitiin, hehehe, geli, tapi sampai meninggal ketawa-tawa. Itu meninggalnya senyum atau gimana? Ya nggak tahu lah bang. Pernah bang depannya digelitiin? Gelitin gini? Benar lah. Tapi kan nggak sampai meninggal, ya nggak tahu lah. Ya tapi kan kalau gelitin kan ekspresinya kan gak merengut. Iya, tapi kan orang kalau yang terus-terusan digelitiin capek juga lah lama-lama. Kan tersiksa juga terus-terusan digelitiin sampai meninggal loh. Mati konyol jadinya. Iya, gara-gara topi si botol manci. Kan nggak lucu? Iya kan? Gitu gengs. Jadi nggak usah kalian ambil botol topi si botol manci, nggak usah. Mau keinginannya terkabul, kerja. Terus ya pasti kalian berpikir lah. Abang nggak pikir, ini kan bisa kan anak-anak dia. Mikir nggak abang tadi? Nggak. Jadi kan ternyata si botol manci ini tuh nggak bisa dengan mudah kita singkirin. Bukan karena dia badannya kecil, kerdil, kita bisa sepak dia gitu aja, nggak bisa. Karena katanya dia itu punya kekuatan yang super untuk melindungi dirinya dari manusia-manusia serakah yang mau curi topinya dia. Gitu. Dan diketahui juga ya katanya masyarakat di Maluku, kan berasalnya dari Maluku tadi kan ya bilang, itu udah pernah lihat dia. Semuanya? Ya nggak tahu, kebanyakan katanya kan, konon katanya gitu, udah pernah nih lihat dia. Tapi kalau misalnya kalian ada yang masyarakat Maluku, udah pernah nggak kalian jumpa sama dia? Cak, kalian komen di bawah. Komen juga kalau kalian udah pernah jumpa dia, atau kalian udah pernah curi topi dia terus kalian berhasil. Cok, komen di bawah. Kalau kalian pernah juga digelitiin sama dia, komen di bawah. Tapi nggak usah, karena kan udah bukan manusia. Komen apa yang udah kalian dapat. Dari apa? Oh, permintaan si botol manci. Iya. Oh iya, komen di bawah. Pengen juga aku tengok mukanya. Mukanya lucu kan dia? Lucu. Nggak usah. Nggak usah. Udah, itu aja.
sekian dulu videonya. Pastiin juga kalian udah subscribe channel ini, nyalain lonceng notifikasinya biar aku makin rajin buat upload video selanjutnya.